Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everybody. How are you today? Hopefully, we are in a great condition. So, malam ini di extra lesson pertama kita, saya akan mengulang kembali penjelasan tentang adjective clause. Karena adjective clause ini soalnya, contoh-contoh soalnya sering muncul di ujian masuk PTN dan juga sekolah kedinasan. Dan adjective clause ini juga sudah pernah kita pelajari di bahasa Inggris peminatan. Dan saya akan menjelaskan sedikit lagi. Jadi, adjective clause itu, yang pertama, dia adalah dependent clause. Dependent, bergantung. Dependent clause yang harus sebelumnya atau setelahnya itu didahului oleh independent clause. Kalimat yang bisa berdiri sendiri. Jadi adjective clause ini adalah kalimat atau klausa yang tidak bisa berdiri sendiri, yang nggak bisa muncul tiba-tiba. Yang kedua, adjective clause itu menggambarkan kata benda atau pronouns. Pronouns itu ada I, she, he, it, nama orang, mereka, kami, dan seterusnya. Namanya juga adjective. Adjective itu kalau di dalam kalimat itu kan, kalau bahasa Indonesia-nya itu kata sifat. Tapi dalam kalimat, adjective itu menerangkan kata benda atau kata ganti orang, pronouns. Yang ketiga, adjective clause itu sering ditempatkan sebagai kalimat tepat setelah kata benda yang digambarkan. Tadi kan adjective clause dari penuturan sebelumnya menjelaskan tentang kata benda dan pronouns. Nah, kadang adjective clause ini diletakkan tepat setelah kata benda. Yang keempat, hanya sebagai penambah detail, penambah penjelasan kalimat yang berfungsi sebagai adjective. Dan sesungguhnya adjective clause itu punya arti yang. Kata hubung ya, yang. Bukan panggilan kamu ke pacar-pacar kamu. Adjective clause. Seperti yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya atau yang sudah pernah kalian tahu, adjective clause ini ada adjective clause ini mempunyai kata hubung yang artinya yang tadi itu. Nah, kata hubungnya itu disebut dengan relative pronouns. Relative pronouns. Contoh-contohnya ada who, whom, whose, where, that, which, ada lagi when, ada lagi why, dan seterusnya. Nanti ada contoh-contoh dari relative pronouns ini. Adjective interrogative pronoun, dan adjective clause ini juga sering disebut atau sering dikenal dengan relative clause. Relative clause, karena dia menggunakan relative pronouns. Jadi relative clause sinonimnya adjective clause. Adjective clause sama dengan relative clause. Oke, next ya. Nah, kita bahas satu persatu dari relative pronoun. Yang pertama ada who. Who ini digunakan sebagai pengganti subjek, kalau subjeknya itu orang. Apa aja subjek yang orang? She, he, I, you, we, dan they. It tidak termasuk karena it merupakan kata ganti benda, bukan orang. Oke. Jadi contohnya di sini adalah the lady, orang kan the lady ini, cewek itu, who teaches in political science department is my mentor.
Tadi relative pronoun itu berarti yang, kata hubung yang. Perempuan itu atau cewek itu yang mengajar di ilmu politik, di Departemen Ilmu Politik adalah mentor saya. Cewek itu yang mengajar di Departemen Ilmu Politik adalah mentor saya. Sesungguhnya dari satu kalimat ini mempunyai dua kalimat pecahan yang dihubungkan oleh kata hubung who. Jadi ini sebenarnya satu kalimat ini merupakan gabungan dari dua kalimat yang dihubungkan oleh kata hubung who. Apa sih dua kalimatnya? Yang pertama, the lady teaches in political science department. Oke, I will tulis ya. Tadi contohnya ada the lady who teach in political science is my mentor. The lady who teach in political science department is my mentor. Wait a minute. Nah, tadi saya bilang bahwa kalimat ini merupakan gabungan dari dua kalimat. Satu kalimat ini merupakan gabungan dari dua kalimat. Apa kalimatnya? Yang pertama, the lady teaches in political science department The lady teaches in political science department. Perempuan itu mengajar di Departemen Ilmu Politik. Kedua, kalimat keduanya, the lady is my mentor. Perempuan itu merupakan mentor saya. Dua kalimat ini digabungkan menggunakan relative pronoun who. Kenapa? Karena kata benda yang digantikan, noun yang digantikan, merupakan orang dan terletak sebagai subjek. The lady, the lady. Terus relative pronounnya mana? Relative clause-nya mana? Ini. Who teach in political science department. Kalau kita hapus nih ya, gini jadinya, the lady is my mentor. Tapi kita mau menjelaskan kalau perempuan itu ngajar di Departemen Ilmu Politik. So, the lady who teach in political science department is my mentor. The lady, orang, the lady juga terletak sebagai subjek, maka kata gantinya atau relative pronounnya dia menggunakan who. Kata gantinya menggunakan who. Next, tadi ada who, next-nya ada whom. Whom itu juga merupakan kata ganti orang. Merupakan kata ganti orang. Namun, dia itu, orang itu, maksudnya kata ganti itu, terletak sebagai objek. Whom merupakan
kata ganti orang digunakan untuk menggantikan orang yang terletak sebagai objek. Kalau tadi yang the lady itu yang kita ganti pakai who, dua-duanya sebagai subjek, kalau whom dia sebagai objek. Sama meaning-nya juga yang. Sally yang dia tahu, Sally yang dia tahu sampai kemarin. Sally yang dia tahu sampai kemarin. Sebenarnya ini juga kalau mau dipisah menjadi dua kalimat juga bisa. He knew Sally. Coba dulu ya. Copy. Wait a minute. Kita lihat. Sally, whom he knew, arrived yesterday. Seperti biasa, ini kan dua kalimat yang dihubungkan menggunakan relative pronoun. Kalau yang ini whom, relative pronoun yang menerangkan orang tapi berupa objek. Jadi kalau ini mau, sebenarnya ini dua kalimat. He knew Sally. He knew Sally. Dia tahu Sally. Sally yang mana? Sally yang nyampe kemarin. Sally arrived yesterday. Jadi kalau misalnya kita mau dibikin pertanyaan gitu kan, Sally whom he knew arrived yesterday. Siapa yang nyampe kemarin? Sally. Sally yang mana? Sally yang dia tahu. Di sini Sally merupakan objek. Maka dia menggunakan whom. Terus apa bedanya who sama whom? Kita lihat kalimat setelahnya. Biasanya whom setelahnya ketemunya subjek. He ini kan kata ganti orang gitu ya, atau pronoun lah ya. Pronoun. He merupakan subjek. Maka dia ketemunya whom. Namun kalau who setelahnya dia kata kerja. Atau biasanya seringnya ketemunya to be. The lady teaches. The lady who teaches. Teaches is a verb. Jadi kalau misalnya ini diisinya ada kosong gitu ya, titik-titik. The lady titik-titik-titik-titik teaches in political science. Jawabannya bukan whom, tapi who. Kenapa? Karena setelah titik-titik ini merupakan kata kerja. Jadi pakainya relative pronoun who. Udah who, udah whom, lanjut lagi which. Which. Which itu juga kata ganti subjek dan objek. Namun, dia menggantikan pronoun it. Kalau who dan whom, dia juga subjek dan objek, tapi orang. Tapi kalau yang which, itu dia merupakan kata ganti benda. It. Dia bisa diletakkan di depan, dia bisa diletakkan sebagai subjek atau objek. The watch which Ken bought was expensive. Jam yang Ken beli mahal. Jadi kalau mau dipecah dua kalimat, Ken bought the watch.
The watch was expensive. Sama-sama menjelaskan watch. Watch-nya sama-sama berupa objek gitu ya, kata ganti benda. Bukan manusia, bukan orang. The watch which Ken bought was expensive. Jam yang Ken beli mahal. Nah, which ini bisa digantikan oleh that. Which bisa digantikan oleh that. The ring that Jamie wears is from her husband. The ring that Jamie wears is from her husband. Cincin yang Jamie pakai dari suaminya. The ring that Jamie wears is from her husband. Oke, kalau misalnya di sini ada kata kerja, Miss. Ada wears. Wears itu kan kata kerja. Terus di sini ada is. Is ini kan bisa sebagai kata kerja juga ya. To be, sorry. Dia juga bisa sebagai kata kerja. Sama kayak bout sama was. Ini nggak apa-apa, tumbur-tumburan ada kata kerja, ada to be. Nah, to be yang di sini menjelaskan cincin yang Jamie pakai. Ini jadi satu kalimat. Jadi ini bisa subject plus to be plus keterangan. The ring that Jamie wears, walaupun dia ada 1, 2, 3, 4, 5 kalimat, 5 kata, dia merupakan satu kalimat berupa subjek. Gimana? Paham belum? Jadi, is ini merupakan kata kerja dari kalimat the ring that Jamie wears. Is ini merupakan kata kerja dari subjek the ring that Jamie wears. Nah, sama dengan the lion that escaped last night was captured. Singa yang kabur semalam ditangkap. Ini the note, kalau kalimat yang menggunakan which itu lebih formal dibandingkan menggunakan that. Jadi kalau misalnya ada option atau ada pilihan multiple choice gitu, kalau ada pilihan which sama that dan kalimatnya sama gitu kan ya, bisa pilih which masuk, that juga masuk. Lebih tepat menggunakan which. Lebih tepat menggunakan which. Udah ada relative pronoun who, whom, dan which. Selanjutnya, kita ulang lagi ya. Who tadi untuk subjek tapi orang. Untuk subjek tapi orang. Kalau whom itu untuk orang tapi objek. Untuk orang, jadi who dan whom sama-sama orang, tapi who orangnya sebagai subjek, whom orangnya sebagai objek. Yang ketiga ada which. Which ini benda, bukan orang gitu ya, bukan orang. Jadi dia kata gantinya tuh it. Tak bisa berupa subjek, bisa berupa objek. Next kita ada whose. Whose. Whose ini merupakan kata ganti kepunyaan. Kalau yang kita tahu tuh kayak pronoun his, her, my, your, dan seterusnya. Contohnya, the father whose child is missing is frantic. Ayah yang anaknya hilang, frantic. Frantic itu kayak bingung. Bingungnya tapi lebih di atasnya lagi.
bingung banget. Jadi kita mau, sebenarnya juga ada 2 kalimat. Kita coba 2 kalimatnya itu apa. Jadi sebenarnya ada 2 kalimat yang dihubungkan dengan relative pronoun. The father is frantic. Frantic itu apa? Coba silakan cari di kamus ya. Saya juga lupa. The father is frantic. Kenapa dia frantic? Karena his child is missing. Jadi, whose ini menggantikan nya. Menggantikan jadi, whose menggantikan nya. Jadi yang tadinya whose child itu berarti anaknya. Anaknya siapa? Anaknya the father. The father-nya kenapa? The father-nya frantic. Whose menggantikan nya. Jadi dia merupakan kata ganti kepemilikan. Whose. Kita lihat contoh lainnya. The company whose manager has resigned is in dire straits. The company whose manager has resigned is in dire straits. Apa tuh? Company yang manajernya resign itu mengundurkan diri, is in dire strait. Jadi dire strait itu kayak situasi yang kurang menyenangkan, situasi yang mengerikan, mungkin bangkrut atau ada kecelakaan di company-nya dan lain-lain. Jadi dire strait itu situasi yang kurang menyenangkan. The company whose manager has resigned is in dire straits. Perusahaan yang manajernya resign sedang ada di situasi yang sulit. Jadi yang di situasi yang sulit itu manajernya apa company-nya? Company-nya. The company, perusahaan yang manajernya mengundurkan diri sedang ada di situasi yang sulit. Jadi yang di situasi yang sulit itu adalah company-nya, bukan manajernya. Kita lihat lagi, kita bongkar kalimatnya. The company whose manager has resigned is in dire straits. Kalimat pertamanya adalah the company is in dire straits. Di situasi yang sulit. Kalimat keduanya adalah whose manager. Kira-kira apa? Berarti manajer company itu kan ya? It's, karena company itu kan bukan makhluk hidup ya. Its manager, sorry, nggak pakai apostrophe. Manager has resigned. Jadi dua kalimat, dan salah satunya itu merupakan possessive pronoun, kata ganti kepemilikan dari kata sebelumnya.
Jadi its ini merupakan kata ganti kepemilikan dari kata sebelumnya. Kalau di kalimat the company ini kepemilikan dari si perusahaan, the company. Kalau child ini merupakan his child ini merupakan kata ganti kepemilikan si his ini dari the father. Sampai sini masih bingung tentang relative clause? Sudah ada who, whom, which, dan whose. Untuk malam ini sampai sini dulu materialnya. Next kita tambah lagi. Ada ini when, ada where, sama why. When, where, dan why. Tapi untuk malam ini kita sampai who, whom, dan who, whom, which, dan whose. Saya akan memberikan beberapa soal. Nanti bisa kalian kerjakan tentang adjective clause. And good luck. Thank you very much for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.